Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, solehnya ibu, solehanya ibu. Hari ini kita akan belajar masih tema 1, tetapi masuk ke subtema 2, yaitu hewan sahabatku. Silahkan sambil dibuka buku maestronya ya. Kemudian seperti biasa nanti simak baik-baik video pembelajaran berikut. Silahkan. Dua hewan sahabatku, pembelajaran yang ke-1. Anak-anak hebat, siapa yang suka ayam bakar dan ayam goreng? Wah, sama dong sama Bu Guru. Ayam adalah salah satu hewan yang dimanfaatkan telur dan dagingnya. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Negara kita memiliki wilayah lautan yang luas. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna banyak dicari oleh negara lain seperti Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Anak-anak hebat, ini adalah burung takur. Burung takur hidup di Malaysia. Burung takur adalah burung yang dilindungi oleh negara. Anak-anak hebat, tahukah kalian jika hewan-hewan tersebut memiliki cara yang berbeda-beda untuk berkembang biak? Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3 macam. Yang pertama, ovipar, artinya bertelur. Yang kedua, vivipar, artinya melahirkan. Yang ketiga, ovovivipar, artinya bertelur sekaligus melahirkan. Contoh hewan yang termasuk ovipar atau bertelur yaitu katak, ikan mas, merpati, elang, kupu-kupu, kadal, ular, dan penyu. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur tidak mengandung dan tidak menyusui. Vivipar atau hewan yang melahirkan contohnya kucing, gajah, kambing, harimau, paus, dan lumba-lumba. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan akan mengandung dan menyusui anaknya atau disebut mamalia. Mamalia artinya hewan yang menyusui. Ciri lainnya yaitu memiliki rambut di tubuhnya untuk mamalia darat. Ovovivipar artinya bertelur sekaligus melahirkan. Jadi, hewan betina ovovivipar juga bertelur. Namun, telurnya tidak langsung dikeluarkan, tetapi berkembang di dalam tubuh induknya. Kemudian menetas di dalam tubuh induknya. Kalau sudah menetas, baru dikeluarkan. Ovovivipar contohnya ikan pari, ikan hiu, kuda laut, iguana, salamander, platypus, ikan gupi, sebagian jenis ular yaitu ular boa, ular kadut, anaconda dan ular piton, dan sebagian jenis kadal. Anak-anak hebat, perhatikan gambar-gambar hewan berikut ini. Kemudian kelompokkan berdasarkan cara perkembangbiakannya ke dalam diagram Venn seperti yang kalian lihat di layar. Kerjakan di buku tugas kalian.
Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Ikan dan hewan ternak banyak yang dijual dan dikonsumsi. Sebagian bahkan ada yang sampai mengekspornya ke negara lain. Kegiatan ekonomi suatu negara berkaitan dengan kondisi geografisnya. Mari kita simak tayangan berikut ini. Brunei Darussalam terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei memiliki pendapatan per kapita tertinggi. Filipina mengandalkan sektor pertanian. Beberapa hasil pertanian diekspor seperti padi, kelapa, gula, dan nanas. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Beberapa yang diekspor yaitu minyak dan gas bumi, tekstil dan produk-produk dari kayu. Pertambangan dan pariwisata juga menjadi andalan Indonesia. Negara Kamboja mengandalkan sektor pertanian di sepanjang aliran Sungai Mekong. Hasil pertaniannya adalah padi dan karet. Negara Laos juga mengandalkan pertanian di sepanjang aliran Sungai Mekong. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Ekspor Malaysia mengandalkan peralatan elektronik, minyak dan gas bumi, produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia. Kegiatan ekonomi penduduk Myanmar meliputi pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis dan menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara karena padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara Thailand. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Pariwisata menjadi penghasilan utama bagi negara Thailand. Kegiatan ekonomi negara Vietnam meliputi pariwisata, perhotelan, restoran, dan juga transportasi. Pada subtema 1, kalian sudah memilih dua negara ASEAN yang dibandingkan dari sisi kehidupan sosial budayanya. Nah, sekarang dua negara tersebut kalian bandingkan lagi dari sisi kehidupan ekonominya. Silakan kalian bandingkan kehidupan ekonominya dan buatlah dalam bentuk diagram Venn seperti yang tertera di layar. Anak-anak hebat, guru akan membacakan sebuah teks laporan. Tugas kalian adalah menuliskan ide pokok dari paragraf 1 dan paragraf 2. Simak baik-baik ya. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Paragraf 2. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Anak-anak hebat, hari ini kita telah belajar tentang perkembangbiakan generatif hewan, kemudian tentang kehidupan ekonomi negara-negara Asia Tenggara, dan menemukan ide pokok paragraf dari teks laporan yang didengar.
Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran 2. Anak-anak hebat, ini adalah Santi. Santi sedang berada di peternakan milik ayahnya. Santi yang biasanya ceria, kali ini terlihat sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana pendapat kalian tentang sikap Santi tersebut? Apakah sikap Santi sudah tepat menurut kalian? Iya, pintar. Sikap Santi yang memaksakan kehendak agar peternakannya tetap beroperasi walaupun mengganggu masyarakat sekitar bukanlah sikap yang tepat. Menurut kalian, apa yang sebaiknya dilakukan oleh keluarga Santi dan penduduk agar permasalahan tersebut bisa teratasi dengan baik? Iya, pintar. Sebaiknya penduduk bersama keluarga Santi duduk bersama, bermusyawarah, mencari solusi, mencari pemecahan masalah. Bagaimana caranya agar peternakan keluarga Santi tetap ada, tetap beroperasi, namun tidak mengganggu masyarakat di sekitarnya. Anak-anak hebat, apa yang dilakukan oleh Santi bersama-sama dengan keluarga dan masyarakat merupakan pengamalan sila yang keempat, yaitu yang pertama, tidak memaksakan kehendak atau pendapat. Yang kedua, bermusyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama dengan rasa tanggung jawab. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Anak-anak hebat, berikut ini contoh-contoh pengamalan sila keempat. Yang pertama yaitu pemilihan umum atau pemilu, memilih presiden dan wakil rakyat. Yang kedua, pemilihan kepala desa. Yang ketiga, musyawarah RT. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lainnya? Sebutkan 3 saja. Kemudian, pilih 2 sikap yang sudah pernah kalian lakukan dan ceritakan pengalaman kalian dalam melakukan sikap pengamalan sila keempat tersebut. Alhamdulillah, permasalahan Santi telah selesai. Santi pun kembali tersenyum ceria. Hari ini Santi mau membuat patung ayam dari plastisin. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah berlatih membuat patung dengan bahan yang kalian miliki. Hari ini, kalian bisa membuat lagi yang baru, ataupun bisa melanjutkan yang kemarin sudah kalian buat, kalian perbaiki lagi biar menjadi lebih bagus lagi. Anak-anak hebat, hari ini kita sudah belajar tentang pengamalan sila keempat dan tentang pembuatan patung. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3.
Anak-anak hebat, masih ingatkah kalian dengan perkembangbiakan generatif pada hewan? Yang pertama, ovipar atau bertelur. Yang kedua, vivipar atau melahirkan. Yang ketiga, ovovivipar atau bertelur sekaligus melahirkan. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan membuat peta pikiran tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 macam. Yang pertama, bertelur. Embrio atau calon anak hewan tumbuh dalam telur. Yang kedua, vivipar atau melahirkan. Embrio tumbuh dalam rahim induknya, artinya induknya itu mengandung atau hamil. Yang ketiga, ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Embrio tumbuh dalam telur, namun telurnya disimpan dalam tubuh induknya sampai menetas. Kalau sudah menetas, baru anak hewan tersebut dilahirkan atau dikeluarkan dari tubuh induknya. Nah, anak-anak hebat, silakan kalian buat peta pikiran di buku tugas kalian. Lengkapi dengan contoh-contohnya. Kalian buat semenarik mungkin. Anak-anak, setelah ini Bu Guru akan membacakan sebuah teks laporan. Kalian tuliskan ide pokok paragraf 1 dan 2. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kosakata baku. Ayam. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Paragraf 2. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalur panjang dan berjenggot lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalur, tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Alhamdulillah, anak-anak hebat, pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita belajar perkembangbiakan hewan secara generatif dan menemukan ide pokok paragraf pada teks laporan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.